Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita bertemu kembali pada lanjutan pembelajaran IPA di bab 3, yaitu di klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama adalah perubahan materi, yang kedua adalah pemisahan campuran. Nah, yang pertama adalah perubahan materi. Nah, di perubahan materi ini ada dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, pada perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud dari materi tersebut. Misal, air yang berubah menjadi es batu tidak menghasilkan materi baru. Es batu adalah air dalam wujud padatan. Nah, air dan es batu hanya berbeda wujudnya, sedangkan sifatnya tidak berubah. Es batu dapat diubah lagi wujudnya menjadi air dengan cara dipanaskan. Di dalam perubahan fisika, sangat mungkin untuk mendapatkan zat awalnya kembali. Beberapa perubahan yang termasuk perubahan fisika, yang pertama adalah perubahan wujud. Perubahan wujud digolongkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas, di mana setiap wujud dapat mengalami perubahan. Sebagai contoh, dari bentuk padat ke gas, contohnya adalah kapur barus. Maka perubahan wujud yang terjadi adalah menyublim, karena kapur barus yang tadinya berbentuk padatan dibiarkan di luar ruangan, maka lama-kelamaan dia akan berubah menjadi gas. Selanjutnya adalah perubahan volume. Nah, perubahan volume ini kita menggunakan termometer, di mana pada perubahan volume, alkohol dan air raksa akan mengalami pemuaian apabila terkena panas. Ketika ada air panas, kita masukkan termometer, maka air raksa itu atau kenaikan air raksa itulah yang menunjukkan dari perubahan volume. Yang awalnya tadi misalnya termometernya di suhu ruangan 25 atau 26, ketika kita masukkan ke dalam air panas, maka air raksa pada termometer itu akan bergerak naik. Misalnya akan berubah menjadi 100 derajat Celcius. Nah, itulah yang dinamakan perubahan volume. Selanjutnya adalah perubahan bentuk. Nah, meja dan kursi ini memiliki bentuk yang berbeda. Namun, keduanya terbuat dari bahan yang sama, yaitu sama-sama terbuat dari kayu atau dari plastik. Nah, kayu atau plastik yang dibentuk menjadi meja dan kursi memiliki sifat yang berbeda, tapi hanya bentuknya yang berbeda, tapi sifatnya sama, yaitu mempunyai sifat sama-sama kayu atau plastik. Cuman bentuknya itu ada meja, ada kursi. Kemudian perubahan ukuran. Nah, ada dua jenis contoh di sini, yaitu beras dan jagung. Nah, beras dan jagung yang sifat awalnya tadi menjadi butiran, kemudian ketika ditumbuk itu akan menjadi tepung. Nah, sifat tepung beras dan tepung jagung tersebut itu masih tetap dalam arti nama beras dan jagung, hanya terletak pada ukuran karena sudah menjadi tepung beras dan tepung jagung. Kemudian ada pengeringan. Contoh yang paling mudah kalian temui di rumah adalah cabai. Ada cabai yang segar ketika dijemur di sinar matahari, ini akan berubah menjadi cabai kering. Tetapi rasa cabai tidak berubah, yaitu tetap pedas. Hanya bentuknya saja yang berubah. Kemudian ada pelarutan. Nah, pernahkah kalian di rumah membuat es jeruk? Nah, kalau pernah, jeruk yang kalian peras itu rasanya adalah asam. Kemudian kalian tambahkan air sebelum kalian tambahkan gula, kalian tambah
air terlebih dahulu, kalian aduk, kalian rasa kembali, maka rasanya akan tetap asam. Nah, inilah disebut dengan pelarutan. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Adanya reaksi kimia menyebabkan perubahan, tetapi tidak seperti perubahan fisika yang memungkinkan mendapat zat awalnya. Pada perubahan kimia, sangat sulit untuk mendapatkan zat awalnya. Contoh perubahan kimia yang pertama adalah pembakaran. Pembakaran ini merupakan reaksi kimia antara materi yang terbakar dengan oksigen. Contohnya adalah pembakaran kertas, pembakaran hutan, pembakaran kembang api, pembakaran sampah. Nah, ini adalah contoh dari proses pembakaran. Nah, materi sebelum terbakar dengan sesudah terbakar ini berbeda karena tidak dapat kembali dalam bentuk semula. Misal, kertas yang kalian bakar setelah apinya mati itu tidak bisa kembali menjadi kertas lagi, pasti sudah berubah menjadi abu. Nah, yang kedua adalah perkaratan. Nah, perkaratan ini adalah rusaknya logam karena pengaruh lingkungan. Jadi, besi atau kawat atau paku yang kalian biarkan di daerah ruang terbuka ketika sering kena air, maka akan terjadi proses perkaratan. Nah, perkaratan ini dapat terjadi atau dapat dipercepat dengan beberapa faktor. Pertama, adanya uap air, kemudian adanya uap garam atau asam di udara, kemudian permukaan logam tidak rata, kemudian singgungan dengan logam lain. Tetapi, proses perkaratan tidak dapat dicegah, hanya dapat diperlambat dengan cara menghindarkan kontak langsung antara benda yang terbuat dari besi dengan oksigen atau air, kemudian memperhalus permukaan logam, misalnya di amplas, kemudian mencegah logam agar tidak terkena uap garam atau asam, kemudian menyimpan logam di tempat yang kering. Nah, selanjutnya adalah fermentasi. Hasil perubahan kimia karena peragian atau fermentasi sering kalian makan. Contohnya adalah tapai yang dari singkong kemudian dikasih ragi berubah menjadi tapai. Kemudian adalah kedelai yang diubah menjadi tempe, susu yang dirubah menjadi keju, dan tepung yang dirubah menjadi roti. Nah, hasil peragian ini sangat berbeda dengan materi awalnya. Selanjutnya adalah pembusukan. Contoh perubahan kimia karena peristiwa pembusukan adalah susu yang menjadi asam, nasi yang membusuk, atau buah yang didiamkan di luar ruangan itu lama-kelamaan akan membusuk. Nah, pembusukan ini disebabkan oleh mikroorganisme, sehingga makanan atau minuman yang membusuk biasa menimbulkan bau, kemudian berlendir, dan mengeluarkan gas. Selanjutnya adalah aliran listrik. Nah, contohnya adalah aki. Pengisian dan pemakaian aki merupakan contoh perubahan kimia. Kemudian adalah fotosintesis. Pada proses fotosintesis terjadi reaksi antara air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan dari sinar matahari. Nah, dalam proses fotosintesis, karbon dioksida ini dirubah menjadi glukosa, dan glukosa memiliki ciri yang berbeda dengan karbon dioksida maupun air, sehingga fotosintesis termasuk perubahan kimia. Nah, materi selanjutnya adalah pemisahan campuran. Nah, zat-zat di sekitar kita ini biasanya berupa campuran. Untuk mendapatkan zat yang dibutuhkan perlu adanya pemisahan campuran. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung jenis dan campurannya. Nah, pemisahan campuran yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran-ukuran partikel zat yang tercampur.
Penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat padat dari suatu campuran kasar. Nah, proses ini membutuhkan suatu penyaring. Penyaring berupa bahan berpori yang dapat dilewati oleh partikel-partikel kecil dan menahan partikel yang ukurannya besar. Untuk penyaring disesuaikan dengan ukuran zat yang akan disaring. Nah, zat yang dapat melewati penyaring itu disebut filtrat, sedangkan yang tidak dapat melewati penyaring itu disebut dengan residu. Contohnya adalah saat proses santan kelapa. Nah, kelapa yang dicampur dengan air setelah diremas-remas untuk mendapatkan santannya, maka dilakukan penyaringan. Nah, ampas kelapa tadi disebut dengan residu atau ampas, sedangkan air santan kelapa yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Nah, contoh lain adalah ketika ingin mendapatkan air bersih, maka juga dilakukan penyaringan. Kemudian adalah penguapan. Nah, ini sering dilakukan oleh petani garam pada proses penguapan. Nah, ketika air laut pasang, maka petani tambak garam akan membuka semua tambaknya agar air dari air laut tersebut akan masuk ke dalam tambak-tambak mereka. Kemudian setelah penuh, tambak-tambak tersebut bakalan ditutup. Nah, pada proses ini dibiarkan berhari-hari sehingga terjadi penguapan. Nah, air tadi bakalan menguap karena terkena sinar matahari. Nah, yang tertinggal adalah garam. Nah, garam ini akan dibersihkan dari komponen yang tidak diinginkan. Kemudian ada destilasi atau penyulingan. Nah, ini diakibatkan oleh perbedaan titik didih. Nah, campuran yang terdiri dari dua atau zat lebih yang memiliki titik didih yang berbeda dipisahkan dengan cara destilasi atau penyulingan. Prinsip kerja destilasi adalah pemisahan komponen yang memiliki perbedaan titik didih. Pada awalnya, campuran yang akan dipisahkan dipanaskan, sehingga di atas titik didih zat yang akan dipisahkan. Zat yang akan dipisahkan memiliki titik didih yang lebih rendah dari larutan, sehingga akan menguap terlebih dahulu. Uap yang dihasilkan akan didinginkan, sehingga mengembun dan menjadi cairan. Cairan tersebut disebut dengan distilat, kemudian ditampung dalam sebuah wadah. Nah, sebagai salah satu contoh itu adalah pada proses pembuatan minyak kayu putih. Kemudian ada kristalisasi atau pengkristalan. Nah, kristalisasi ini merupakan cara pemisahan zat padat dari larutannya sehingga mengkristal. Proses ini tidak membentuk zat baru, namun hanya memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Contoh penerapan kristalisasi adalah pembuatan garam murni. Yang kelima adalah sublimasi. Pemisahan campuran yang terdiri atas komponen yang dapat menyublim dan komponen yang tidak dapat menyublim menggunakan sistem kerja sublimasi. Metode pemisahan ini menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Contoh penerapan sublimasi adalah pemisahan kapur barus dari zat yang kotor. Nah, caranya kapur barus dan zat yang kotor dipanaskan hingga kapur barus akan menguap, sedangkan pengotor tidak dapat menguap. Uap kapur barus akan mengkristal jika menemui daerah yang cukup dingin. Oleh karena itu, kapur barus dapat murni kembali. Yang keenam adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran dengan membuat bagian-bagian campuran yang berbeda bergerak melalui bahan yang menyerap dengan kecepatan yang berbeda. Setiap bagian campuran yang terpisah dapat diidentifikasi dengan warna. Pemisahan campuran ini dipengaruhi oleh peristiwa kapiler, yaitu naiknya permukaan zat cair
dalam tabung kecil dan kemudian zat akan melarut. Metode ini dilakukan dengan meneteskan campuran di atas kertas kromatografi yang telah diberi tanda garis dengan pensil sebagai titik awal. Selanjutnya, kertas dimasukkan ke dalam pelarut. Nah, pelarut ini tidak boleh langsung mengenai zat tetesan campuran. Pelarut akan meresap pada kertas kromatografi dan naik ke atas mengenai tetesan campuran. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugasi yang terjadi dengan gaya gravitasi. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini dan penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.